Nah, teman-teman, berjumpa kembali di Ponti Trip Video. Oke guys, pada video kali ini aku berada di sebuah kawasan pemakaman etnis Tionghoa yang terletak di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Karena kita berada di sebuah kawasan pemakaman atau di sebuah kuburan Cina, maka yuk kita akan coba mengeksplor sisi dan nilai budaya khas etnis Tionghoa yang ada di sini. Namun demikian, perlu digarisbawahi atau diketahui bersama bahwa nanti mungkin akan ada sedikit perbedaan antara budaya-budaya khas Tionghoa yang ada di satu daerah dengan yang di daerah lain. Mungkin ada perbedaan, namun tidak terlalu banyak karena budaya Tionghoa itu sendiri sudah berusia selama ribuan tahun. Dalam masa itu tentu saja sudah banyak mengalami yang namanya perkembangan-perkembangan. Nah, oke teman-teman, yuk langsung aja kita keliling di kawasan pemakaman ini. Mungkin yang ada di dalam pikiran teman-teman semua ketika berada di kawasan pemakaman adalah suasana yang menyeramkan atau menakutkan. Sebenarnya tidak kawan-kawan, karena akan ada nuansa yang sedikit berbeda jika kita melihatnya dari sudut pandang seni dan budaya. Kalau aku melihatnya ini sebagai sebuah khasanah atau kekayaan dari nilai-nilai budaya khas Tionghoa. Nah teman-teman, mungkin masih ada yang berpikir kalau makam-makam Tionghoa itu terdapat harta yang banyak atau ditanam harta. Sebenarnya sudah tidak lagi ya kawan-kawan, karena tradisi itu sebenarnya sudah lama ditinggalkan. Jadi sama sekali tidak ada barang-barang berharga di dalam makam. Kemudian mungkin teman-teman pernah melihat nih dalam sejumlah proses ritual sembahyang yang ada di kuburan, mengapa sih paling banyak juga menggunakan hio yang berwarna merah? Nah kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui, mereka yang sudah dimakamkan di kawasan pemakaman ini atau yang sudah dibangunkan bongpainya itu biasanya memang sudah cukup lama dimakamkan atau ditanam. Jadi sudah melewati masa 2 tahun atau 3 tahun. Jadi sudah melewati yang namanya masa kedukaan. Jadi tidaklah mengherankan jika pihak keluarga yang mungkin memiliki kemampuan secara ekonomi itu membangun makam dengan lebih baik. Nah, karena sudah melewati masa kedukaan, maka penggunaan hionya pun otomatis menggunakan warna hio yang sudah lazim digunakan, yaitu berwarna merah. Namun jika dalam masa kedukaan untuk mendoakan arwah atau roh leluhur, itu biasanya menggunakan hio yang berwarna kuning. Kecuali untuk hio yang berwarna hijau itu saat kita mendoakan di depan jenazah atau di depan makam. Ya maksudnya itu yang belum ditanam. Namun sekali lagi mungkin ada sedikit nanti perbedaan antara satu tempat dengan yang lainnya. Nah, oke kawan-kawan, ini juga ada satu makam yang sepertinya memiliki bentuk dan ukuran yang agak sedikit besar atau sedikit gede. Nah, ini dia makamnya. Untuk makam yang berukuran besar seperti ini, itu bisa ditempati dengan 2 peti. Namun, bisa juga hanya untuk 1 orang. Jadi, ini tergantung dengan pihak keluarga. Nah, dalam pemakaman Tionghoa ada istilahnya itu yang namanya semacam pindah peti atau pindah makam. Jadi satu makam bisa ditempati dengan berapa peti. Namun ada juga sistem lain, yaitu sistem pindah tulang atau pindah kerangka. Jadi tulang satu keluarga itu disatukan di dalam satu makam teman-teman. Jadi yang disatukan hanya tulangnya saja yang dikumpulin nanti dalam satu makam. Dan itu sekali lagi tergantung dari pihak keluarga. Untuk makam yang besar seperti ini yang kita lihat bagian belakangnya itu bisa untuk 2 peti, tapi tergantung pihak keluarga. Nah ini makamnya aku lihat tadi tuh berandanya bagus sekali ya kawan-kawan.
Nah, untuk makam-makam seperti ini banyak juga makam itu yang terawat dan bersih. Mungkin mereka rutin mengunjungi atau merawat kuburannya atau pemakamannya. Namun ada juga terkadang sejumlah makam yang memang mungkin jarang didatangi oleh para pihak keluarga, termaksud termasuk saat-saat sembahyang kubur. Ya, mungkin mereka punya kesibukan tersendiri sehingga memiliki halangan untuk datang dan hadir dalam ritual sembahyang kubur. Namun umumnya para umat itu akan datang pada saat-saat tertentu. Misalnya itu menjelang Imlek atau ketika sembahyang kubur di bulan ketiga. Tapi sekali lagi itu dipulangkan kepada masing-masing. Nah, teman-teman, sekian dulu. Terima kasih.